Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Maaf, BKN tegaskan honorer ini ditolak pendataan non-ASN. Bagaimana nasibnya? Kembali lagi di channel Quick Story. Kali ini kita akan memberikan info update seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu, maaf, BKN tegaskan honorer ini ditolak pendataan non-ASN. Bagaimana nasibnya? Simak baik-baik. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan tidak semua honorer bisa ikut pendataan non-ASN untuk dapat mengikuti pendaftaran P3K 2022. Seluruh tenaga honorer tentunya berharap dapat mengikuti pendaftaran P3K 2022 setelah dilakukannya pendataan non-ASN pada aplikasi yang telah disediakan BKN. Secara umum, honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah dapat diikutsertakan dalam pendataan non-ASN. Secara khusus, terdapat daftar honorer yang bisa ikut pendataan non-ASN dan ada pula daftar tenaga honorer yang ditolak ikut pendataan non-ASN pada aplikasi dari BKN. Siapa sajakah tenaga honorer yang memiliki kesempatan untuk berhasil menjadi aparatur sipil negara atau ASN? Lantas bagaimana nasib honorer 2023 yang ditolak ikut pendataan non-ASN pada tahun 2022 ini? Melalui media briefing non-ASN Direktur Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suharmen menjelaskan hal tersebut. Daftar honorer ikut pendataan non-ASN. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Manajemen P3K Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99, pegawai honorer atau non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah, lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah BLUD, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru masih tetap dapat melaksanakan tugasnya paling lama 5 tahun. Adapun ketentuan 5 tahun ini dihitung dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Manajemen P3K, yakni pada 22 November 2018 sehingga berakhir pada 28 November 2023. Dengan demikian, tenaga honorer yang telah disebutkan pada pasal 99 bisa didaftarkan pada aplikasi pendataan non-ASN di website https://pendataan-non-asn.bkn.go.id agar selanjutnya dapat mengikuti pengangkatan honorer menjadi P3K 2022 sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebelum batas waktu 23 November 2023. Sebenarnya maksud dari pendataan ini adalah agar pemerintah bisa melakukan pemetaan terhadap kondisi tenaga non-ASN, sehingga kalau kita sudah bisa melakukan pemetaan dari tenaga non-ASN ini, maka kita akan bisa menyusun strategi kebijakan untuk menyelesaikannya seperti apa. Kata Suharmen dikutip Ayu Bandung dari akun YouTube Pagar ASN Pelayan Publik pada Kamis 1 September 2022. Adapun syarat honorer yang ikut pendataan non-ASN sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor B/15/M.SM.01.00/2022 meliputi A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 atau PHK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B.
mendapat honorium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang C diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. E berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Daftar honorer ditolak pendataan non-ASN. Tidak semua tenaga honorer dapat mengikuti pendataan non-ASN. Ada beberapa honorer yang pasti ditolak pendataan non-ASN. Menurut Suharmen, terdapat beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN antara lain. Yang pertama, Badan Layanan Umum atau BLUD, atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Yang kedua, petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan yang lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme tenaga outsourcing atau tenaga ahli daya. Yang ketiga, pegawai SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya itu tidak termasuk yang dicatat, ucap Suharmen. Dengan demikian, honorer yang ditolak pendataan non-ASN oleh BKN seperti petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain akan dialihkan ke pihak ketiga dengan status tenaga alih daya atau tenaga outsourcing sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor B-180.5/M.SM.02.03/2022 dan tidak dapat mengikuti pendaftaran P3K 2022. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, jadikan sebagai bahan referensi. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.